Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 1-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang maha baik, kami menyapa Dikau di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan, sumber berkat dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu lagi. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mengerti memahami firman-Mu, terlebih kami melakukannya dalam ketaatan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi semua yang merenungkan firman di saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mempersembahkan Hasil Pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat, yang membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara-saudara, senang sekali saya boleh menyapa saudara kembali dalam perenungan firman di saat ini. Adapun bacaan kita di saat ini dengan tema mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita kali ini terambil dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan merupakan salah satu dari 5 kitab Musa yang disebut Pentateuch. Disebut kitab Musa karena dalam kitab Ulangan kita akan mendapati serangkaian pidato-pidato yang disampaikan Musa di depan bangsa Israel generasi kedua waktu mereka berada di negeri Moab. Mereka berhenti di situ sesudah mengakhiri perjalanan panjang lewat padang gurun dan sebelum memasuki tanah Kanaan. Sebagaimana nama kitab ini adalah Ulangan, maka di kitab ini kita akan melihat bagaimana Musa mengulang hukum Taurat kepada generasi baru itu. Tetapi bukan sekedar mengulang hukum Taurat saja,
melainkan ia juga menyampaikan bagaimana mereka harus menerapkan hukum tersebut dalam kehidupan baru mereka di negeri Kanaan. Saudaraku, bacaan kita di saat ini secara khusus terambil di pasal 26 ayat 1-11 yang merupakan satu bagian mulai pasal 5 yang berisi tentang hukum Taurat yang disampaikan kembali sekaligus menerangkan penerapannya dalam kehidupan umat Israel. Saudara, menarik bahwa perihal memberi persembahan ini sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah bahkan jauh sebelum umat Israel memasuki tanah Kanaan. Ini menunjukkan bahwa memberi persembahan merupakan kehendak Tuhan bagi umat Israel yang telah ia tuntun dan pelihara saat keluar dari Mesir dan melalui perjalanan panjang di padang gurun selama 40 tahun, bahkan akan segera memasuki dan menduduki tanah perjanjian Kanaan. Ayat 1 dan 2 menunjukkan apa yang harus mereka lakukan ketika telah menduduki tanah Kanaan dan mengusahakan tanah itu. Lalu kemudian dari tanah itu mereka memperoleh hasil, maka hasil pertama dari tanah itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Hasil pertama dilihat sebagai hasil terbaik dari seluruh hasil panen yang mereka dapatkan di sepanjang masa menuai. Ayat 3 dan 4 mengarahkan umat Israel untuk membawa persembahan hasil pertama dari panen mereka kepada imam yang bertugas pada saat itu dan menyampaikan maksud pemberian persembahan itu. Adapun persembahan hasil pertama ini diakui sebagai pernyataan syukur karena telah memasuki tanah perjanjian Kanaan sebagai milik pusaka mereka, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Maka imam akan menerima persembahan itu dan meletakkan persembahan yang di dalam bakul itu di depan mezbah Tuhan Allah. Ayat 5-7 menunjukkan pengakuan iman atas perbuatan Tuhan dalam kehidupan umat Israel, mulai dari hidup nenek moyang mereka, yakni Abraham, yang tadinya adalah seorang Aram, tetapi kemudian ia dipilih Tuhan, sehingga dari keturunan Abraham, di dalamnya Ishak dan Yakub yang disebut Israel, kemudian hadir umat pilihan Allah, yakni bangsa Israel. Meskipun di sini juga disebutkan bagaimana sebagai umat pilihan mereka tidaklah lepas dari kesulitan, yakni saat mereka ditindas di Mesir sebagai budak, namun saat mereka berseru kepada Tuhan Allah dan Tuhan melihat kesengsaraan dan kesukaran mereka, maka di ayat 8 tertulis bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan cara yang dahsyat dan penuh mujizat, oleh karena tuntunan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Ayat 9 masih merupakan pengakuan bahwa Tuhanlah yang membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, yang artinya tanah ini sangat subur dan menghasilkan luar biasa. Ayat 10 menunjukkan bahwa persembahan yang mereka persembahkan adalah tanda syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka di tanah Kanaan. Bahkan pernyataan syukur mereka bukan hanya melalui pemberian hasil tanah, melainkan juga dengan ekspresi nyata berupa sujud di hadapan Tuhan Allah. Ayat 11 juga menunjukkan bahwa syukur mereka pun dinyatakan dalam perayaan bersukaria. Mereka pun diperintahkan untuk mengajak orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengah mereka untuk ikut berperayaan sebagai ucapan syukur atas segala yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada mereka dan seisi rumah mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui bacaan ini kita diperingatkan lagi akan pentingnya memberi persembahan berangkat dari pengalaman iman bangsa Israel. Karena itu, mari kita melihat apa saja hal-hal penting yang mendasari pemberian persembahan menurut bacaan kita di saat ini. Yang pertama, memberi persembahan adalah perintah Tuhan. Sebagaimana umat Israel terpanggil untuk menaati setiap hukum dan perintah Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dalam kehidupan mereka, demikian kita terpanggil menaati setiap perintah Tuhan melalui firman-Nya. Menaati firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena ada jaminan yang mendatangkan kebaikan dalam firman-Nya. Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa.
Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Karena itu kita pun terpanggil untuk taat pada perintah-perintah Tuhan. Di antaranya sadar memberi persembahan. Yang kedua, memberi persembahan wujud ucapan syukur. Bagi orang Israel, memberi persembahan sebagai pernyataan syukur atas pertolongan Tuhan, baik bagi nenek moyang mereka sampai kepada mereka yang diperkenankan Tuhan memasuki tanah perjanjian Kanaan dan menikmati hasil dari tanah itu. Jelas bahwa memberi persembahan bukan untuk menyogok Tuhan agar Tuhan memberi berkat bagi kita, tetapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyertai, memelihara, bahkan memberi berkat, maka kita harus bersyukur. Terlebih bagi kita umat perjanjian baru telah beroleh anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Lebih dari pengalaman iman Israel yang dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Karena Yesus sudah membebaskan kita dari belenggu dosa dan membawa kita keluar dari kebinasaan untuk memperoleh keselamatan, sehingga kita memiliki kepastian hidup kekal di sorga. Karena itu memberi persembahan adalah keharusan bagi kita yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita terpanggil untuk memberi persembahan, baik pada saat kita telah diberkati dengan berkat jasmani dan materi. Hendaklah semua itu mendorong kita memberi persembahan, karena kita menyadari Tuhan adalah sumber berkat, dan semua yang kita miliki di dunia ini adalah anugerah Tuhan. Jangan kita lupa diri, apalagi lupa Tuhan, sehingga kita lupa bersyukur. Namun, jangan hanya bersyukur di saat mengalami berkat jasmani, tetapi mengingat bahwa kita sudah menerima berkat rohani berupa anugerah keselamatan, maka hendaklah kita juga mampu bersyukur saat kita sedang mengalami kemalangan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan duka cita. Karena apapun yang sedang kita alami dan rasakan tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita. Demikian firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, memberi persembahan sebagai pernyataan kasih. Saudaraku, bacaan ini pun mengingatkan kita bahwa melalui persembahan kita bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan, tetapi juga kasih kita kepada sesama. Sebagaimana umat Israel yang melakukan perayaan syukur dengan memberi persembahan bagi Tuhan, tetapi juga mengajak orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengah mereka untuk turut berperayaan dan bersukaria dengan mereka. Kita pun terpanggil untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan, salah satunya dengan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yang kita yakini dipakai untuk menopang pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja, tetapi juga berdiakonia dengan sesama yang berkekurangan. Saat kita memberi persembahan ataupun berdiakonia, jangan lakukan dengan setengah hati, apalagi dengan bersungut-sungut, tetapi berilah dengan hati yang penuh sukacita dan dalam ketulusan, karena kita mengasihi Tuhan dan sesama, sehingga kita punya kerinduan untuk selalu memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, memberi untuk pelayan Tuhan atau kaum Lewi, dan memberi untuk orang yang membutuhkan. Dengan demikian, pernyataan kasih kita bukan sekedar dinyatakan dalam pemberian persembahan berbentuk materi seperti uang atau saat panen dalam bentuk hasil pertanian seperti bahan natura, tetapi terlebih dalam bentuk pelayanan kasih lewat tindakan nyata saat kita membantu orang yang berkesusahan. Saudaraku, hari Minggu 25 September 2022 ini merupakan hari pengucapan syukur bagi kita yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Karena itu, biarlah melalui firman di saat ini, kita pun merayakan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Adapun di dalam perayaan ini,
Yang terpenting adalah bagaimana kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur atas kasih, kemurahan, dan berkat Tuhan yang telah kita alami sepanjang hidup ini. Terlebih atas anugerah keselamatan yang telah kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Karena itu, jangan berpengucapan syukur dengan gaya konsumerisme seperti pesta pora, foya-foya, apalagi sampai mabuk-mabukan, hingga memicu tindak kekerasan di momen pengucapan syukur. Ingat saudara, semewah dan sebesar apapun perayaan kita akan sia-sia jika Tuhan tidak berkenan atas persembahan kita. Oleh sebab itu, mari rayakan pengucapan syukur yang diawali dengan beribadah di rumah Tuhan. Bawalah ucapan syukur kita lewat pemberian persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan bagikanlah berkat Tuhan yang ada pada kita dengan sesama yang ada di sekitar kita, apalagi mereka yang perlu topangan dan dalam keterbatasan hidup. Dengan demikian, kita bukan hanya memberi benda mati untuk Tuhan, tetapi terlebih kita mempersembahkan keseluruhan hidup kita menjadi persembahan yang sejati dan terlebih berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana penggalan teks lagu dalam Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Selamat berpengucapan syukur saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.